Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin membawakan sambungan atau serian dari bagian kita yang terakhir tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita rindu bahwa Tuhan tidak hanya beserta di dalam diri kita aja, betul? Kita rindu Tuhan beserta kepada anak-anak kita, betul? Bahkan Tuhan kalau bisa tidak hanya ke anak-anakku, tapi sampai ke cucu-cucuku, ke cicitku, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pernah berkata kepada Daud, Daud, anak cucumu tidak akan pernah terputus dari tahta Israel. Loh, kalau hanya bapak turun ke anak itu biasa, Daud turun ke Salomo itu biasa. Ya kan? Tapi janji Tuhan kepada Daud pada waktu itu, Daud, sampai selama-lamanya keturunanmu tidak terputus. Ini luar biasa. Dan kita pun juga kepingin Tuhan, tidak hanya untuk Daud berkatnya, tapi juga untuk setiap kehidupan kita sampai selama-lamanya berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melihat dengan kita bangkit berdiri, baik kita yang ada di gereja atau Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah atau ada di luar gereja di halaman, karena kita dalam posisi jaga jarak juga. Kita membaca satu bagian dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15. Kita akan melihat bagian ini, bagian yang kedua, Kejadian 28 ayat yang ke-15. Mari kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, demikian kan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah melihat bagian ini tentang bagaimana Tuhan beserta, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, ya. Dan bukankah kalau saya mau tanya secara pribadi, dari antara semua berkat yang Tuhan berikan dan kita miliki dan kita rasakan, saya yakin berkat materi tidak akan lebih besar daripada ayat yang ke-15. Betul enggak? Apapun yang saudara punya, yang saudara mimpikan atau apapun itu, saya percaya tidak akan lebih besar daripada ayat ke-15. Kelihatannya hanya sebuah ayat, kelihatannya hanya kata-kata, kelihatannya hanya kisah begini Daud dalam perjalanan mencari istri, gitu kan ya. Tapi dalam perjalanannya mencari istri inilah ketika sampai di ayat ke-15, ternyata ada berkat yang jauh daripada yang semua manusia inginkan. Yaitu apa? Tentang penyertaan Tuhan. Untuk apa sih punya uang? Untuk apa punya kendaraan? Untuk apa punya tubuh yang sehat kalau tidak disertai Tuhan? Betul? Musa pernah berkata, Tuhan jangan suruh aku jalan memimpin bangsa Israel kalau Tuhan tidak beserta. Artinya apa? Bangsa Israel dia menjadi pemimpin bangsa. Dia keluar itu dengan bukan peperangan biasa. Banyak bangsa di dunia ketika perang, perangnya hanya dengan senjata, strategi, usahanya dia. Biasa, itu di dunia. Betul? Rusia, Ukraina, hari ini lagi perang. Apa yang terjadi? Masing-masing negara pakai senjatanya, pakai militernya. Itu dia yang berperang. Coba Musa itu mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir bukan dengan senjatanya Musa, bukan dengan kepintarannya Musa, bukan dengan pengalamannya Musa, enggak. Israel keluar di bawah pimpinan Musa karena siapa? Tuhan yang beserta. Itu sebabnya Musa pernah berkata, Tuhan, aku tahu loh, aku melihat mujizat di tanah Mesir, 10 mujizat dan 10 kutub untuk orang Mesir. Itu sebabnya Tuhan, aku tidak mau jalan melalui hari-hariku kalau Tuhan tidak beserta. Itu sebabnya saya katakan ayat 15 adalah ayat yang sering kali dilupakan. Yang sering kali tercecer dari pikiran benak hati manusia. Tapi justru saya mengatakan ayat 15 berkat terbesar bagi setiap manusia. Yaitu apa? Tentang Allah mengatakan I am with you. Aku bersamamu, aku melindungimu. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat pada bagian yang pertama tentang Allah yang beserta, yaitu adalah
ketika Allah memilih umatnya. Ya kan? Ketika Allah sudah memilih Abraham, Allah mengikat perjanjian dalam perjanjian sunat pada waktu itu. Dan ini yang diadopsi oleh seberang kita, saudara kita yang di seberang. Makanya mereka memiliki hukum sunat. Padahal hukum sunat ini dimiliki oleh kita terlebih dahulu sejak Abraham. Allah memilih Abraham. Dan Allah tidak hanya milih, enggak, terus tak taruh sini ya. Abraham, keluar roh. Wes keluar, udah ya. Sampai ketemu lagi ya tahun depan. Enggak. Ketika Allah sudah memilih Abraham, memberi perintah kepada Abraham, keluarlah dari tanah Ur Kasdim, itu Allah mengikat dirinya dalam perjanjian dan tidak akan pernah meninggalkan Abraham. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ketika Allah sudah memilih, maka apa yang terjadi? Dia akan pelihara. Dia akan memberkati. Dia akan bersama. Itu sebabnya kita orang Kristen anak Tuhan jangan takut. Kita pastikan kita ini orang pilihan Tuhan. Kalau kita sudah dipilih, Tuhan tidak sedakep. Oh enggak, Tuhan akan mengerahkan malaikatnya. Dan dia akan melindungi kita siang dan malam. Tuh ini hal yang luar biasa yang harusnya kita pikirkan lebih dari pekerjaan, lebih dari uang, lebih dari kesehatan kalau boleh. Yaitu tentang apa? Hadirat Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memilih. Makanya Tuhan berkata, I'm with you. Aku pasti menyertaimu. Nah, sekarang yang kedua. Apa yang membuat Tuhan mau beserta? Ini pertanyaan buat kita loh. Kita yang suami, halo para suami. Saudara yang para istri. Saudara yang sebagai anak. Mungkin coba kita tanya, kira-kira apa yang membuat Tuhan tuh mau beserta denganku? Dengan Bapak Ibu Saudara. Apa ya? Tuhan, apa yang membuatku Tuhan mau beserta aku itu apa? Ini dia. Yang kedua kita akan lihat. Saya bacakan Kejadian 28, 6-7. Ketika Esau melihat Ishak telah memberkati Yakub dan Ishak melepaskan Yakub untuk pergi ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkati Yakub, ia memesankan kepada Yakub, dipesankan apa? Jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Yang pertama, kapan penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Ketika kita sanggup mempergunakan berkat Tuhan dengan benar. Saya ulangi, ini kelihatannya sepele. Loh, biasanya kan namanya penyertaan Tuhan itu kan terkadang identik dengan apa? Kalau aku setia, kalau aku berkorban, kalau aku martir, wah gitu kan ya. Kalau aku untuk Tuhan, terkadang terlepas dari yang namanya berkat. Padahal Tuhan beserta kepada Yakub sampai Tuhan mengatakan I'm with you Yakub. Itu padahal karena apa? Karena Tuhan tahu Yakub mempergunakan berkat Tuhan itu dengan benar. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan dan sudah digenapi nubuatan ini bahwa yang namanya Yakub tidak memilih wanita Kanaan, tetapi wanita dari Ngunut, gitu kan ya. Karena ada yang namanya Pak Yakub. Saudara yang dikasih Tuhan. Berarti nubuatan itu digenapi ya, terjadi, saudara firman Tuhan. Nah, saudara sadar atau tidak, kita ini punya berkat loh saat ini. Kita ini mengalami berkat, ya kan? Dan yang namanya berkat itu tidak hanya yang kita miliki, namanya berkat itu tidak hanya yang kita lihat, namanya berkat itu juga kadang yang tidak kita miliki itu pun juga berkat. Loh, kok bisa? Aku enggak punya kok bisa dikatakan berkat? Saya katakan terkadang orang bilang begini, cek enake ngandok bakso, ya kan? Kamu bisa makan pentolnya, gorengannya, tahunya, minyak. Nambah lagi mangkok kedua. Aku cuman bisa, enggak punya uang, aku cuman lihat dari depan tokonya, cuman bisa mencium baunya. Enak, padahal aku tidak bisa membeli makanan baksonya. Kamu keluar masuk, nambah-nambah, enak bungkus lagi. Terkadang kita seringkali mengelompokkan yang namanya berkat itu kalau aku punya, aku dapat. Ini keliru. Saya katakan yang namanya berkat walaupun kita tidak mendapat, tidak memiliki, itu juga berkat. Kok bisa?
Contoh tadi orang makan bakso. Aku lihat dia makan bakso, hanya bisa cium baunya. Tidak bisa rasakan bakso dan kuahnya. Kenapa? Di saat itu dia masih bisa melihat dengan matanya yang sadar, dengan matanya yang melek, matanya tidak ada gangguan, masih bisa melihat orang datang dan mengandok bakso di sana. Berapa banyak orang hanya bisa mencium bau bakso dan tidak bisa melihat, permisi bicara. Apakah orang ini bisa makan bakso, menikmati bakso? Tidak. Hanya melihat, tapi melihat pun itu berkat Tuhan. Itu sebabnya kita semua hari ini yang masih bisa melihat, permisi bicara. Entah mulai kabur, ada min, ada plus, ada silinder. Katakan kalau aku masih bisa melihat, itu berkat Tuhan. Nggak usah tunggu aku sudah harus punya rumah dulu, punya kendaraan dulu, punya apa dulu, baru aku mengucap. Enggak. Kita bisa melihat saja itu sudah mengucap syukur karena kita punya berkat. Betul? Dan kalau kita bisa ada di depan toko bakso, artinya apa? Apakah kita tidur di sini? Tidak, bukan? Kita tidur di rumah, bukan? Dari rumah kita berjalan ke sini dan melihat orang makan bakso, betul? Artinya apa? Kita bisa berjalan pun itu adalah berkat Tuhan. Apakah dalam perjalanan kita ini akhirnya kita bisa makan bakso? Tidak. Kadang Tuhan tidak izinkan kita punya uang dan beli bakso. Tapi ketika kita punya kaki dan bisa berjalan, itu sudah berkat Tuhan. Terkadang kita mintanya terlalu aneh-aneh sama Tuhan. Terkadang kita mintanya apa? A, B, C, D, kalau tidak dikasih, maka Tuhan tidak memberkati. Tidak. Firman Tuhan mengatakan, kalau rambut di kepalamu, tanpa seizinku, dia tidak akan gugur, tidak akan terjatuh. Loh, jadi kalau kita masih punya rambut, berkat Tuhan. Berapapun jumlahnya, adalah berkat Tuhan. Betul? Nah, puji Tuhan, Pak Sam punya rambut, betul kan? Bagaimana orang tidak punya rambut? Berkat Tuhan. Kenapa? Masih punya kepala. Kan gitu kan. Buat apa punya badan tidak punya kepala? Saudaraku, saya mau mengatakan begini loh. Sekarang kita akan melihat penyertaan Tuhan itu kalau kita saleh harus, gitu loh. Tapi kita tidak boleh lupa kita ini punya banyak berkat. Tidak hanya materi, kesehatan, panjang umur. Tidak hanya itu, semuanya. Kalau sudah punya berkat, pertanyaannya sekarang adalah, kita gunakan dengan benar enggak berkatnya? Kita tanggung jawab enggak sama Tuhan berkatnya? Kita bisa mengelola dengan benar enggak berkat yang Tuhan beri? Kenapa? Tuhan menyertai Yakub. Tuhan mengatakan, aku menyertaimu Yakub. Kapan? Karena Allah tahu ketika Yakub diberkati, Yakub bisa mempergunakan berkatnya dengan benar untuk Tuhan. Amin. Kalau tidak percaya tanya Pak Dwi. Kenapa Tuhan beserta? Ya kan? Berkatnya. Nah, kita kembali saudaraku. Nah, saudaraku di ayat yang ke-15. Ini ayat tadi baca ya. Di ayat yang ke-15 dikatakan sesungguhnya, loh ini luar biasa loh, aku menyertaimu, aku melindungimu, aku takkan meninggalkanmu. Orang yang pacaran atau yang berumah tangga akan memilih ayat ini daripada warisan yang bisa ditinggalkan. Betul enggak? Untuk apa aku punya warisan banyak kalau ternyata aku tidak ada yang menyertai. Biasanya pada waktu aku sakit ada yang menyertaiku pergi ke dokter. Pada waktu aku sakit ada yang menungguku. Loh. Pada waktu aku ingin pergi masih ada yang menyertaiku. Masih dalam perjalanan ada yang melindungiku. Hari ini orang itu tidak ada. Hanya meninggalkan ayam 15 ekor. Dan kandangnya dan jagungnya. Untuk apa? Betul enggak? Kita orang Kristen, jangan pandang berkatnya kalau kepada Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena berkat yang terbesar itu di ayat 15. Masih ada Tuhan yang menyertai. Masih ingat kasusnya Elia bertarung dengan dewa-dewa? Elia mengatakan apa? Panggil lebih kenceng. Jangan-jangan dewamu, baalmu, berhalamu tertidur. Untuk apa kalau dia ada tapi dia tertidur dan tidak bisa memperhatikan saya? Untuk apa dia ada tapi kalau dia tertidur dan tidak bisa melindungi saya? Untuk apa? Betul enggak? Hari ini kita berbicara tentang berkat. Tapi berkat kalau bisa dipertanggungjawabkan, itu menghadirkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang penyertaannya menjadi bukan dari Tuhan. Tapi apa? Kita mengandalkan berkat.
Sehingga berkat yang melindungi saya, oh berkat entek saudara bisa habis. Si bungsu, kenapa dia bisa pulang? Di dalam perumpamaan itu karena berkat dari Bapak, bagian yang dia terima dari dalam bagian warisan habis. Sehingga si bungsu pulang ke rumah bapaknya dengan malu. Kita minta Tuhan sertai aku. Tuhan sertai anakku. Sertai pasanganku. Kita bukan orang super. Tuhan aku minta perlindunganmu dan jangan tinggalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 ini. Kenapa Allah bisa menyertai Yakub? Karena Yakub mempergunakan berkatnya dengan benar. Saudara, reaksi manusia ketika dia jalani kehidupan, ada orang yang mudah bersyukur. Betul enggak? Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Gitu kan ya. Jadi mudah terkadang mengucapkan kalimat kata-kata berkat, kata-kata rohani. Tuhan tolong. Kan gitu ya. Ada yang bilang dulu Ruce waktu ada di Bandung saya antar ke Tangkuban Perahu. Di Tangkuban Perahu itu di sekitar kawahnya tuh banyak kerikil. Dan Ruce tuh kepleset karena kerikil. Dan Ruce bilang, darah Yesus. Tuhan tolong. Terus ada orang-orang di situ pakai ini ngeliatin. Wah ini pasti Kristen gitu kan ya. Dalam hatiku, Rut ojo banter-banter. Rut gitu kan ya. Ditonton orang lain, Rut dalam hatiku. Ya kan, kadang ada orang kalau kepleset, jaran. Gitu kan ya. Malah jaran sih dipanggil. Bukan Tuhan tolong tapi jaran yang dipanggil. Saudaraku, ketika orang jalani hidup, itu ada mudah yang bersyukur. Ada orang yang terkadang makian yang keluar. Respon gitu ya, di saat itu juga. Karena di luar pikirannya, latah, pitik, wah gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga ketika menjalani kehidupan ada orang yang ngamuk-ngamuk. Isinya ngamuk aja, ya kan? Isinya berontak aja. Sehingga apa? Kadang kalau hidupnya senang, dia terima berkat Tuhan, haleluya. Ketika dia tidak senang, maka apa yang terjadi? Oh, berontak, ngamuk kepada Tuhan. Kenapa? Aku tidak bisa terima berkat Tuhan. Padahal tadi saya katakan loh, aku tidak makan bakso. Aku hanya lihat orang makan bakso. Walaupun aku tidak makan dan hanya lihat, itu sudah berkat. Nah, saya kembali lagi. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seharusnya tidak ada mode komplain dalam hidup kita. Seharusnya. Betul? Kalau tadi kita menyadari bahwa yang namanya berkat itu menyertai kita, apapun yang kita miliki ataupun yang tidak kita miliki, seharusnya kalau kita sadar di bagian ini, harusnya tidak ada komplain. Tuhan ada beras, haleluya, tidak ada beras. Yang ini loh jadi orang Kristen, ya kan ya? Katanya ada Tuhan, berasnya gak ono. Ya gini loh jadi orang Kristen. Jadi terkadang kita punya mode komplain dan kita pencet tombol komplain itu kepada Tuhan. Oh enggak. Itu sebabnya mari kita lihat. Pada waktu kita jalani kehidupan kita masing-masing. Kita ini tombol apa yang kita pencet? Komplainnya atau bersyukurnya? Berontaknya atau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Tombol mana yang kita pilih? Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan yang sudah memberkati kita, tugas kita tuh tidak hanya cuma pakai, tidak hanya cuma menikmati, tidak hanya terima atau kita menolak, enggak boleh. Tapi sebenarnya ketika Tuhan memberkati ada satu bagian yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu adalah apa? Adakah iman percaya bahwa Tuhan melalui berkat-berkatnya mendatangkan kebaikan buat kita? Yuk kita pelan bagian ini. Adakah aku punya iman percaya nih, ketika Tuhan memberikan berkatnya, itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Oh ya jelas dong kebaikan, lawang ada sukacita. Coba kalau hatinya lagi merongkol, coba kalau hatinya lagi sakit, hatinya lagi tergores, bisa kita mengatakan, oh haleluya, waduh.
Yang begini ini dia tidak menyadari bahwa hidupnya, jalan hidupnya itu yang penuh berkat daripada Tuhan. Dia tidak percaya kalau kehidupannya yang pahit, taruh pahit, itu ada berkat yang mendatang. Pertanyaannya kan kita tahunya hari ini loh, hari ini pahit nih. Kita yakin besok pasti pahit? Enggak tahu kan. Kita tahu minggu depan pasti masih pahit? Enggak tahu. Itu sebabnya ketika kita mengalami yang hari ini umpama pahit, kita katakan Tuhan, hari ini boleh pahit dan Tuhan izinkan yang pahit terjadi, tapi aku percaya di balik yang pahit akan ada kebaikan yang Tuhan beri untuk aku. Kapan? Enggak tahu. Tapi masalahnya aku percaya enggak? Percaya enggak? Hari ini saya mau katakan, Saudara, pergumulanmu apa hari ini? Setiap suami, setiap istri berbeda pergumulannya. Nangisnya pun beda. Betul enggak? Gulung-gulungnya pun berbeda, betul? Masalahnya ketika kita mengalami itu, kita percaya enggak? Oh, ini diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Di tahap ini loh yang saya katakan, kenapa Allah beserta Yakub? Karena di titik ini apapun yang terjadi, Yakub itu bisa mengolah berkat yang Tuhan terima dengan cara yang benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tidak mudah. Bisa mengatakan adalah apa? Oh, yang terjadi itu adalah yang terbaik demi mendatangkan kebaikan. Seperti Paulus katakan Roma 8:28, apapun yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan yang benar. Yakin bahwa yang terjadi dalam hidupmu mendatangkan kebaikan? Yes. Kok pahit? Jangan lihat pahitnya. Nanti kita akan lihat bagian ini ya. Kita akan lihat bagian ini. Bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib. Di luar kata pahit. Walaupun yang dialami ada posisi pahitnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita memilih dan memilah. Kalau yang enak aku bersyukur, yang tidak enak aku tidak bersyukur. Ini yang membuat Roma 8:28 tidak bisa kita terima dengan legowo. Ya. Saudara bisa terima bahwa yang terjadi mendatangkan kebaikan? Belum tentu kan. Coba kita legowo hati kita. Aku percaya. Bocor, kok Tuhan izinkan bocor? Kenapa? Pasti akan ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Kok Tuhan izinkan sakit? Kenapa Tuhan izinkan sakit? Pasti akan ada kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi. Kapan? Tidak tahu. Tapi pasti. Kenapa? Itu bentuk penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya cara pandang kita, cara perlakuan kita terhadap berkat, itu sangat penting di hadapan Tuhan. Jangan main-main loh dengan berkat. Cara pandang kita terhadap berkat, cara perlakuan kita terhadap berkat itu sangat penting di hadapan Tuhan. Masih ingat 10 orang kusta? 10 orang kusta yang diminta itu apa? Kalau saudara sakit kusta, saudara minta apa? Es jus? Saudara minta apa? Indomaret? Wah, tidak mikirin Indomaret, tidak mikirin jus, tidak mikirin yang lain. Ketika aku diizinkan Tuhan sakit kusta, cuman satu, betul? Apa yang diinginkan? Waras. Betul saudara? 10 orang kusta, sembuh berapa? Sembuh 10. Yang kembali berapa? 1. Yang 9 kemana? Ngilang. Indomaret. Bukankah Tuhan bertanya akhirnya, tuh tadi kan ada 10, iya 10. Lah kok yang kembali mengucap syukur kok cuma 1, yang 9 kemana? Tuhan mempertanyakan. Tuhan mempertanyakan, ketika engkau sudah dapat berkat kesembuhan, engkau gunakan apa berkat kesembuhan itu? Sama. Kalau Tuhan kasih kita sehat, pertanyaan, untuk apa aku sehat hari ini? Betul? Kalau Tuhan izinkan aku ada berkat di kantong. Tuhan, untuk apa sih berkat ini? Aku bisa foya-foya kok seperti si bungsu. Aku tinggal pergi. Akhirnya di satu titik dia makan makanan babi. Akhirnya dia harus pulang ke rumah orang tuanya karena dia tidak punya uang lagi. Kita mau gunakan apa berkat ini? Tuhan mengatakan dan Tuhan melihat bagaimana cara kita memperlakukan berkat. Kenapa?
Karena berkat itu Tuhan yang suruh datang. Kalau kita tidak setia, sama Tuhan bilang apa? Balik. Tuhan pernah berkata bukan? Kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan izinkan dengan perkara yang besar. Dan ini adalah apa? Berbicara tentang bagaimana kita benar enggak mengelola berkat yang Tuhan beri. Kenapa? Kalau kita benar ditambah lebih besar. Lebih benar ditambah lebih besar. Karena Tuhan tahu kapasitas kita tambah besar, dan tambah besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 6. Ketika Esau melihat Ishak memberkati Yakub, saya akan terus di ayat ini saudara, supaya kita dapat. Ishak melepas, setelah diberkati, maka yang terjadi, Ishak melepas, pergi ke Padan Aram. Untuk mengambil istri dari situ. Pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, jangan ambil istri dari perempuan Kanaan negeri yang kita diami hari ini. Pulango ke Padan Aram, daerah asalku, nanti di sana ada calon istri untukmu. Sudah, gambaran Yakub memperlakukan berkat Tuhan dengan benar. Orang kalau sudah terima berkat, apa yang terjadi? Kasus yang lagi rame, saya keluar dulu dari ini. Siapa yang berkata, ini lagi tren, lagi viral. Murah banget. Siapa yang bilang? Siapa itu semua? 1 miliar, murah banget. 10 miliar, murah banget. Sekarang masuk Pak Eko, kan gitu kan ya. Ketika ada berkat dan tidak diterima, tidak digunakan dengan benar, Tuhan tuh cuma bilang, balik. Berkat itu bisa kembali. Semakin kita tanggung jawab, dilimpahkan dengan lebih. Ketika Yakub dipesankan jangan ambil wanita dari Kanaan, bukankah posisinya sudah punya berkat? Loh, aku diberkati loh. Dan ini berkat yang begitu besar sampai kakaknya Esau sampai mengatakan apa? Aku mau bunuh kamu. Kalau kakaknya saja berkata mau tak bunuh, berarti apa? Bagian yang diambil Yakub dari Esau bukan yang ecek-ecek. Tapi bagian yang begitu amat besar. Bukankah Yakub sudah diberkati? Bukankah kalau gitu apa? Aku bisa lakukan apa yang aku mau. Ternyata yang dilakukan Yakub tidak. Bapaknya pesan, jangan ambil wanita Kanaan. Pulanglah ke Padan Aram, ambil wanita dari negeri sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau melihat, ada satu kata. Esau melihat Ishak memberkati Yakub dan melepasnya. Kata melepas itu waktu saya baca ini apa ya? Saya tertarik banget. Dan saya cari. Dan ternyata saya menemukan kata melepas. Itu adalah apa? Ishak memberikan pilihan kepada Yakub. Nak, kamu udah tak berkati loh ya. Aku hanya pesan jangan kawini wanita Kanaan. Pulang ke Padan Aram. Sebenarnya Ishak ini sedang menguji. Kamu mau taat enggak? Kamu sudah punya berkat nih, sudah tak kasih berkat atasmu. Masalahnya sekarang kamu tak kasih pilihan, kebebasan mutlak untuk kamu bisa taat atau tidak, terserah kamu. Tidak ada hukuman dari aku. Aku memberikan kebebasan mutlak, terserah mau taat, boleh. Enggak taat, ya boleh, terserah kamu. Loh, saudara, saya tinggal di Ngunut. Saya lihat wajah-wajah ngunut, cewek-cewek ngunut umpama nih. Loh ini kan jelas, saya bisa tahu. Terus ada perintah dari Bapak Gembala, jangan menikahi wanita ngunut. Menikahlah kamu pergilah ke sebuah tempat di Klaten, masuk desa, tanya RT-nya begini-begini. Derandi, embuh. Ambillah wanita dari sana jadi, iya le ayu. Lek gudiken. Lek korengen. Lah, di Ngunut ini aku lihat, sing pojok situ rumahnya Wahyu, yang ini, rambutnya lurus, jan kasip, alisnya, jengat-jengat.
Jalannya, bukankah saya sudah melihat wanita ngunut? Lah saya disuruh ke sana, ikut daerah ndi ndak ngerti. Google Map aja iya kalau ndak tersesat, ya kan? Loh, dan saya harus ke sana, ke Padan Aram mengambil istri. Saya tahu, Pak, ini dan ini ya Ishak mengatakan apa? Aku melepaskanmu. Terserah. Boleh taat, boleh tidak. Dan yang menarik, Yakub dia dengan taat. Aku pergi ke Padan Aram. Loh, ini luar biasa. Bukankah dia punya berkat secara naluri pria? Pilih yang pasti daripada yang tidak pasti. Yang sudah terlihat oke daripada yang belum terlihat. Dan dia taat luar biasa. Tuhan sudah berkati kehidupan kita. Tuhan hanya minta taat enggak. Apa yang perlu kita taati? Salah satunya Tuhan menyertai Yakub adalah kenapa? Yakub bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan beri. Mau taat enggak? Berkat, saya mengatakan tidak hanya soal uang, tidak. Sehatmu. Masih bisa berpikir, enggak migrain. Loh, ya kan? Tidak punya penyakit. Tanggung jawab enggak dengan kesehatanmu? Tanggung jawab enggak dengan jalan hidupmu? Saudaraku, kita lihat. Apa sih istimewanya Padan Aram? Nah, ini kan tanya. Pak, aku kok enggak boleh menikah dengan wanita Kanaan? Apakah wanita Kanaan kalah bening? Wah, orang Timur Tengah sana tuh bening-bening. Kok roh? Lihat di internet aku. Saudara kan dia, wah kok bening-bening. Ya kan? Wah, tidak hanya bening. Ya kan? Kemilau. Ya kan? Glowing. Ya kan ya? Bersisik dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Pak, kok harus dari wanita Padan Aram? Apa sih istimewanya? Apakah wanita Kanaan ini kalah cantik kah? Pasti cantik. Apakah yang di sini kalah glowing? Kanaan glowing. Dan itu sudah terbukti dengan mataku, kepalaku sendiri loh, Pak. Apa istimewanya? Kanaan itu dilarang oleh Ishak. Kenapa? Kanaan menyembah berhala. Pertanyaannya, apakah Padan Aram orang yang percaya Tuhan? Ini pertanyaan. Coba guru sekolah minggu dan buat kita semua. Pertanyaan, ketika itu Padan Aram ini orang percaya atau bukan? Yang baca Alkitab pasti tahu kisahnya. Abraham keluar meninggalkan saudara-saudaranya di Ur Kasdim. Dipilih oleh Tuhan. Hanya Abraham. Artinya apa? Di sana pun masih ada penyembahan berhala. Kita lihat. Bisa. Nah. Ayat 30, Kejadian 31. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena rindu ke rumah ayahmu Ishak. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Coba lihat. Ishak menyuruh Yakub jangan kawini wanita Kanaan. Ternyata di Padan Aram pun ternyata orang menyembah berhala. Dan yang berkata 30 ini adalah Laban. Siapa Laban? Itu adalah mertuanya Yakub. Ternyata Yakub pun punya dewa-dewa. Kalau bapaknya punya dewa-dewa, apalagi konsep pada waktu itu, pilihan ada di dalam diri Abraham, maka apa yang terjadi? Pada waktu itu di Padan Aram, dewa-dewa ini tidak hanya punyanya bapaknya, juga diajarkan ke anak-anaknya. Artinya istrinya Yakub ketika ada di Padan Aram juga menyembah berhala. Loh, di ayat 32. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu? Karena dewa-dewanya itu salah satunya dicuri oleh istrinya Yakub. Janganlah ia hidup lagi, bunuhan walaupun itu istriku. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu kalau Rahel yang mengambil terafim, berhala dari Laban. Perhatikan, ternyata di Padan Aram juga berhala. Menyembah dewa-dewa. Bukankah kita Bapak Ibu Saudara kalau punya anak, ketika cari pacar pesannya apa? Nak, yang seiman. Betul? Separuh betulnya. Kalau seiman, anakku lanang, nak, asal seiman, lek pacar yo lanang. Kan nasihatnya nak, yang penting seiman. Pernikahan sesama jenis
barat begitu luar biasa. Dan ini Alkitabiah, kan bilang asal seiman. Nah ya kan ya, berarti walaupun aku lanang menikah dengan lanang, yang penting seiman loh Pak. Coba lihat. Ketika di Padan Aram, tentunya kita bilang, nah kalau kita punya anak, harus cari pacar yang di dalam Tuhan. Pinter nomor loro, sugih nomor telu, ayu nomor papat, lek buluk ojo. Gitu kan ya. Lek iso ojo nak, gitu kan ya. Tapi nasihat pertama apa? Di dalam Tuhan, betul enggak? Coba lihat nasihatnya Ishak. Ternyata apa? Pak, menyembah berhala. Podo ae ambek sing di Kanaan. Ngapain jauh-jauh Pak aku ke Kanaan? Coba, ada nilai ketaatan. Tadi tuh loh, melepas. Yakub tidak tahu di sana seperti apa. Tapi Yakub, kamu mau taat enggak? Kehidupan kita ini dituntut mau taat enggak sama Tuhan? Salah satunya di dalam bentuk berkat yang kita punya. Kita lihat. Terafim. Terafim itu bentuknya kecil-kecil. Bisa dimasukkan tas, bisa dimasukkan baju. Pada waktu itu. Orang kalau punya terafim, itu dianggap orang yang benar hidupnya. Ini budaya pada waktu itu. Orang yang punya terafim, ini mungkin kayak jimat gitu lah ya. Orang kalau punya terafim, maka apa yang terjadi? Dianggap saleh hidupnya. Jadi salehnya itu bukan karena dia melakukan sesuatu tindakan saleh. Aku cuma punya terafim, tak simpen di rumah, tak taruh di lemari, dan itu sudah saleh. Betapa kasihannya kesalehan hanya bentuk benda. Itu sebabnya Tuhan bilang apa dalam hukum yang pertama? Jangan menyembah. Jangan ada Allah lain. Jangan menyembah patung buatan. Jangan disembah. Coba lihat. Dan Laban marah. Kenapa? Terafimku, penjagaku, pelindungku hilang. Dan dicuri anaknya sendiri bernama Rahel. Coba. Oh, ada Rahel di sini ya. ada Rahel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata keluarga penyembah berhala. Kenapa Ishak menasehatkan pergi ke Padan Aram? Kenapa? Nah, kalau kita lihat di titik itu, kita akan bertanya, pahit, hidup pahit. Jauh-jauh ternyata penyembah berhala, gaya apa toh Pak? Makanya tadi saya katakan, kenapa Allah menyertai Yakub? Yakub bisa mempergunakan berkatnya dengan benar. Berkat dengan benar, caranya salah satunya ditunjukkan dengan apa? Aku mau percaya berkat yang Tuhan beri, ada maksud yang indah dan baik di situ. Coba lihat. Di dalam Kejadian 24, kenapa harus wanita dari sanak saudara di Padan Aram? Ayat 50, Kejadian 31 ayat 49 sampai 53, terutama di ayat 53. Di situ dikatakan Laban membuat sumpah janji kepada Yakub. Aku tidak akan melampaui garis ini, aku juga tidak akan melampaui garismu. Allah Abraham, Allahku, di ayat 53, artinya apa? Laban juga percaya Allah Abraham sebagai Allah yang tertinggi. Inilah, perhatikan. Kalau orang Kanaan asli, pokoknya dewanya ya dewanya, ndak mau tahu Allah Abraham. Apa kui? Wis buaan, aku ndak mau tahu. Kenapa sih kok harus pulang ke Padan Aram? Karena di Padan Aram ada sanak saudara yang walaupun menyembah berhala, tapi dia mempercayai bahwa Allah Abraham adalah Allah yang tertinggi. Artinya apa? Allah menyediakan berkat. Kelihatannya tuh kok kayaknya ndak bagus. Kelihatannya kok rasanya ndak asik. Tapi di antara yang tidak bagus dan tidak asik, Allah sanggup menghadirkan penyertaan dan berkatnya yang luar biasa. Buktinya apa? Ketika Yakub pergi ke Padan Aram, maka apa yang terjadi? Berkat terbesar apa? Saya mau tanya, berkat terbesar apa yang dibawa ketika setelah 20 tahun dia pulang ke rumah dari Laban ke bapaknya? Apa? Berkat terbesar apa yang dibawa oleh Yakub menghadap Esau? Pada waktu dia pulang dan bertemu Esau, apa berkatnya? Yakub membawa Lea. Ada Lea juga di sini, ya kan? Yakub membawa Rahel. Siapa Lea dan Rahel? Kakak adik. Siapa Lea dan Rahel? Adalah anaknya Laban. Siapa Laban? Penyembah berhala. Siapa Lea dan Rahel? Juga penyembah berhala.
Ketika Yakub taat kepada pimpinan Tuhan untuk pergi kepada Padan Aram, apa yang terjadi? Yakub memenangkan Lea, Yakub memenangkan Rahel, dan mereka akhirnya menjadi asal usul dari bangsa Israel sampai hari ini. Hebat enggak berkat Tuhan? Dimulai dari mana? Taat. Dimulai dari mana? Aku punya berkat, aku mau taati berkat Tuhan dengan benar. Maka apa yang terjadi? Lahirlah Israel dalam keluarga Yakub. Wow, ini ajaib, tidak terpikirkan bukan oleh Yakub, tidak terpikirkan. Yakub hanya dipesankan cari istri di Padan Aram. Pernah berpikir, Yakub pernah mengatakan, dulu aku pergi seorang diri. Alkitab mencatat, sekarang aku pulang 2 pasukan. Pernahkah Yakub berpikir, kalau 20 tahun lagi aku pulang dengan bawa 2 pasukan? Pernahkah dia berpikir, kepergianku ini aku memenangkan jiwa untuk Tuhan? Dalam berkat yang Tuhan kasih, ada untuk jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan dalam berkat-Mu. Ya, entah berapapun, jangan pernah lupa, ada untuk memenangkan jiwa, ada untuk misi, ada untuk engkau, waduh aku ingin menangkan. Tuhan, keluargaku masih ada yang belum percaya. Tugasnya siapa? Pak Pendeta? Wah, tugasmu anggota terdekat dalam keluarga. Tuhan, tolong dia. Kasih anugerah keselamatan. Saya punya om di Surabaya. Sudah meninggal. Waktu saya masih di gereja lama, saya berdoa, Tuhan, berkati omku. Kasih kesempatan percaya. Saya doakan tiap hari. Tuhan, terus dia sakit, Tuhan, pakai sakit ini menjadi satu momen untuk dia percaya Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Sampai nafas terakhir, dia tidak menerima Tuhan sebagai. Yang penting tugasku doakan dia. Urusan Tuhan mau membuat dia percaya atau tidak, itu urusannya Tuhan. Saya juga punya satu om lagi, adiknya dari Bapak Gembala. Bapak Gembala pendeta, adiknya haji. Luar biasa. Tugasku Tuhan, jagai dia. Kasih kesempatan untuk menjadi orang percaya. Karena dulu juga sekolah minggu. Tugasku aku doain. Masalah dimenangkan atau tidak itu urusannya Tuhan. Yang penting aku punya tugas, aku punya kesehatan. Kalau aku punya kesehatan, untuk apa kesehatanku? Kalau Bapak Ibu Saudara punya berkat, untuk apa berkatmu? Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih talenta, untuk apa talenta yang Tuhan berikan? Betul? Kalau sampai ada umur panjang hari ini, untuk apa panjang umur diberikan Tuhan ke dalam hidupmu? Katakan, Tuhan, aku menyenangkan-Mu melalui berkat yang Tuhan beri. Aku mau menyenangkan Tuhan melalui panjang umur yang Tuhan beri. Supaya aku masih bisa memenangkan Lea-Lea yang baru. Aku masih, Tuhan izinkan aku memenangkan Rahel-Rahel yang masa kini. Untuk aku persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hidup kita mau isi dengan apa? Yuk, sebelum kita pulang, mari kita tanya, kita ngomong sama Tuhan, hidupku ini lo mau tak isi dengan apa? Aku enggak tahu loh, nafas ini putusnya di usia berapa, aku enggak tahu. Tapi sebelum aku putus Tuhan, aku harap apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidupku, itu berguna buat pekerjaan Tuhan. Betul? Gereja ini ada dari tangan-tangan yang mengasihi Tuhan. Tenaga-tenaga yang mendoakan rumah Tuhan. Sehingga kita bisa nikmatinya sampai hari ini. Dari siapa? Orang-orang yang mempergunakan berkatnya dengan cara yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat yang terakhir. Kejadian 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat. Diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku Yakub adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu ambun. Dikatakan apa? Ambun yang dari langit, tanah yang gemuk di bumi, gandum dan serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara dan anak ibumu. Hebat enggak?
Asal-usul Israel. Kapan dia taat? Aku dikasih pilihan bebas, mutlak, yes or no. Aku pilih yes. Ketika aku pilih yes artinya apa? Ketika aku disuruh bapakku ke satu desa yang aku tidak tahu untuk memilih wanita di sana, aku tetap taat. Aku percaya kok di jalan yang aku tidak tahu ini ada kebaikan Tuhan menungguku di sana. Hari ini jangan pernah takut hidupmu. Apapun yang saudara alami, percayalah Tuhan izinkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Amin. Jangan takut. Yang penting kuatlah dalam Tuhan. Kalau suamimu suka ngeleor, senggol. Senggol masih, yang kuat dalam Tuhan. Lek disenggol masih belum sadar, starter dia saudara. Supaya dia apa? Ayo Lek istrimu juga gitu tuh, jiwitan, ayo. Cari Tuhan. Lek ndak iso, ya ndak gitu saudara ya. Dikasih tahu, perlu Tuhan dalam hidup kita. Kalau papa mama orang tua kuat, anak-anak tuh loh, papa mamaku kuat. Apa yang terjadi? Aku akan ikut kuat seperti orang tuaku. Berkat yang terbesar ketika Tuhan menyertai hidup kita dan keluarga kita. Amin. Saya mengundang WL, saya mengundang singer. Kita nyanyi satu pujian. Katakan, Tuhan, dengan seluruh berkat yang sudah Tuhan beri, aku mau belajar menyenangkan hatinya Tuhan.